kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Siap. Kalau boleh tahu nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau bukan mungkin benar. Terima kasih Pak Dino Samsudin. Saya menjadi kepala sekolah terus kita alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan apakah itu bukan atau tidak, saya lihat dari saya kualifikasikan dulu kasus tersebut. Kalau dilema etika artinya ada sebuah permasalahan yang antara ke personal aja. Kalau moral itu udah lebih ke arah ke yang kayak melanggar hukum, melanggar tatanan sosial atau budaya. Jadi dari dua hal tersebut, ketika mencari yang mana yang baik yang salah, itu saya tidak seperti itu. Jadi saya lebih menakar atau mengkualifikasikan, menganalisis dari permasalahan itu apakah itu rujukan moral atau etika. Jadi yang jelas dianalisis dulu. Ada dua perbedaan yang sama mungkin gitu ya. Kalau boleh tahu pengambilan keputusannya ya Bapak ambil itu ada dua dilema. Terus yang mendominasi Bapak yang Ketika saya mengambil sebuah keputusan itu saya pertama saya dalam hati nurani dulu Pak, rasa. Yang kedua saya selalu berkoordinasi nih dengan rekan-rekan guru dan teman-teman semuanya apabila kasus tersebut rujukan moral, karena ketika sebuah kasus atau peristiwa itu berdampak pada sekolah, semuanya harus didiskusikan dan diobrolin secara bersama. Itu Pak. artinya Poin. sesuai dengan prosedur. Siap. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil? Oke. Yang pertama kita menganalisis dulu nih. Menganalisis dulu apa sih permasalahannya, terus bagaimana solusinya secara pribadi nih. Artinya kita dapat berbagai macam materi, berbagai macam pengetahuan tentang juga moral, etika moral. Terus setelah saya mendapat sebuah jawaban, saya tidak langsung menyampaikan ke yang bersangkutan. Lalu saya diskusikan dengan teman-teman guru, saya punya ide seperti ini nih, rekan guru yang lain bagaimana tanggapannya. Saya selalu meminta masukan, artinya ketika mengambil keputusan saya itu selalu melibatkan banyak orang. Jadi ketika sebuah keputusan didapat itu semuanya secara forum dan secara mufakat bisa kita ambil keputusan tersebut.
hal-hal apa yang Bapak anggap suatu kebijakan yang efektif menurut Bapak dalam suatu ketika kebijakan gini, sebuah kebijakan kan itu pasti ada hal positif dan negatif, pasti ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, saya ke kebijakan itu pun kita lihat kadarnya nih, kita lihat sebuah prioritasnya, apakah sebuah kebijakan tersebut bisa dibicarakan dengan Dewan Guru, apakah kebijakan tersebut bisa kita bawa ke lingkup besar lagi, dalam arti musyawarah dengan guru dan orang tua murid. Jadi sebuah kebijakan itu kita ambil dari poin-poin yang paling penting dan hal-hal yang urgent yang bisa kita lakukan, Pak. Ada sebuah tantangan buat Bapak. Betul. Kalau hal apa saja yang menurut Bapak sebuah tantangan dalam membuat suatu tantangan terbesar ketika saya mengambil keputusan itu adalah ketika permasalahan yang kita hadapi lumayan berat, melibatkan banyak pihak, Pak. Jadi bukan hanya warga sekolah saja, warga luar sekolah pun itulah yang menjadi tantangan besar kita. Makanya ketika mengambil sebuah keputusan yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan dari warga sekolah dan luar warga sekolah, itu biasanya kita ada yang namanya rapat orang tua murid dengan rapat guru. Kita jadikan satu semuanya, kita meminta masukan, minta saran, pendapat dari berbagai macam, kita ramu, kita olah menjadi satu sebagai feedback buat saya, sehingga dari berbagai macam poin tersebut saya bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana. Bapak punya tata cara yang ada jadwal tertentu ya atau langsung pada saat itu Jadi Pak, biasanya itu kita rapat dengan orang tua murid itu kita jadwalkan 1-2 bulan sekali. Nah, ketika ada sebuah permasalahan, saya begini orangnya, Pak. Saya tuh orangnya kalau ada sebuah masalah, ada sebuah keterlibatan itu, saya pengen cepat selesai gitu. Artinya kalau ada masalah, saya mau selesai dengan cepat, tepat, akurat, tidak berlarut-larut. Jadi apabila ada suatu hal permasalahan, saya langsung kumpulkan guru-guru. Kalau melibatkan bukan guru, kalau melibatkan yang lebih besar lagi, skupnya lebih luas, saya bisa melibatkan ke perwakilan Korlas lebih tinggi lagi. Jadi masukannya kita dapat, kita ramu, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Itu pentingnya bijaksana. Ini pertanyaan terakhir. Siap. Dari semua hal yang kira-kira pembelajaran apa yang Bapak ambil gitu ya dalam pengalaman Pembelajaran yang saya ambil yang pertama, jangan membuat berlarut-larut dalam mengambil keputusan. Kalau bisa segera lakukan segera. Yang kedua, libatkan berbagai pihak. Artinya mulai dari warga sekolah, stakeholder sekolah, supaya kita mendapatkan feedback dari masukan tersebut. Yang ketiga, bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan itu pasti ada negatif positifnya. Kita sebagai guru atau sebagai pimpinan, saya sebagai kepala sekolah, lebih wise, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau hal tersebut merugikan, kita bicarakan langsung. Kalau misalnya hal tersebut menguntungkan, kita langsung to the point. Jadi jangan bertele-tele dalam hal mengambil keputusan, langsung tepat sasaran dengan apa yang diinginkan. luar biasa ya Pak. Jadi
semoga sukses dan lancar semuanya. TGP ini pada tahap demonstrasi konteks ini 3.1 bertanya kepada pimpinan dan boleh juga ya pertama dulu ya. Yang pertama Ibu Demo selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan diskriminasi yang ada di sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Biasanya saya memang kalau sama-sama benar. Jadi awalnya biasa saya cerna dulu. Ini benarnya di mana, yang ini benarnya di mana. Kalau tidak, biasanya saya keluarkan dulu. Kita ngobrol sama guru. Kalau misalkan memang langsung kita bisa mengambil keputusan, kita ambil keputusan, maka tetap itu masuk suara. Kadang-kadang suara terbanyak itu tidak mewakili mesin. Jadi kita mikir lagi, oh iya benar begini, saya benar nggak ya enggak. Saya ngobrol sama diri saya sendiri. Biasanya kalau memang masih saya ragu-ragu dengan kepentingan bersama, saya naik banding lah ibaratnya pengawas. Tertarik deh dulu yang tadi prosedur apa yang biasa dilakukan? Biasanya kalau naik banding itu saya ke serata yang atas lagi. Misalkan apa ke pengawas, apa ke Polri, atau teman sejawat yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Ya kan, karena kan tidak walaupun karakternya mungkin beda atau pandangan beda, cuma dia kan saya bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi kalau seperti itu kan dengan teman sejawat Ibu yang paling efektif itu bagaimana di dalam Kalau saya masih jadi kita list ya. Kalau berdasarkan pendapat saya antara A dan B, saya pilih A. Terus berdasarkan musyawarah mufakat dengan B. Misalkan gitu. Terus membanding nih, naik banding saya ke pengawas misalkan dia pilih A. Saya udah menang nih, tapi kan itu baru 3. Saya tambah 1 lagi. Teman sejawat tuh. Kalau dia pengambilan keputusannya di B, berarti kan masih 50-50. Tapi bagi Ibu sebagai pemimpin sebuah tantangan. Kemudian dalam membuat suatu keputusan hal-hal apa yang perlu dilakukan strategis yang Ibu lakukan terhadap tantangan tersebut? Sebenarnya saya kalau tantangan itu kan sebenarnya nggak jadi masalah buat saya Pak. Tapi kalau itu tantangan berasal dari individu ya, misalnya dari guru gitu, berarti kan perlu banyak hal. Jadi kalau seperti itu misal dari guru, apa Ibu sudah membuat jadwal tertentu lah untuk menyelesaikan kasus di mana? Kalau saya Apa langsung menyelesaikan?
begini mengalir seperti air aja. Karena kan juga punya rasa, jadi saya mungkin lebih banyak urai. Kalau yang bermasalah banyak dia kita panggil aja, karena belum tentu yang menurut orang dia bermasalah, saya enggak, atau menurut dia memang dia nggak bermasalah. Kalau saya mampunya segitu, Betul. Ya. Jadi faktor yang mempermudah itu dalam mengambil keputusan lihat pemikiran profesional aja. dan komunikasi. Hal apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran yang begitu penting dari pengalaman dalam mengambil dalam hal ini dari semua tadi apa yang disampaikan kira-kira Kalau saya mau panjang masa pemakaian itu biasanya kita semakin lebih bijak karena orang masalah itu datang karena masalahnya yang timbul, dan untuk menyelesaikannya bukan pada kita tanpa masalah terima kasih dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman ini bisa saya keluarkan dan bisa Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri